Gadis ini melihat keanehan, muncul benang merah di kepalanya yang tak bisa disentuh. Saat pamannya pulang, dia ketakutan dan lari ke kamar, membuat pamannya bingung. Untuk mencari tahu rahasianya, dia pergi ke jalanan. Dia segera paham, jumlah benang menunjukkan frekuensi hubungan seseorang. Jika terhubung, berarti keduanya pernah berhubungan. Gadis itu terkejut, tak disangka kacamata temuannya punya fungsi ajaib. Namun, dia bukan satu-satunya yang tahu rahasia ini. Dulu hanya So-yeon yang bisa melihat benang merah. Saat kecil ia tak tahu artinya dan hanya menggambarnya. Namun saat ibunya melihat gambar itu, ia hancur karena benang ayahnya terhubung ke bibi, lalu menusuk ayahnya hingga tewas. Ibunya pun pergi menghilang. Dewasa nanti, So-yeon paham rahasia kotor itu hingga takdir membiarkannya hidup. Ia pun memutuskan mencari tahu rahasia di balik benang-benang itu. So-yeon hidup menyendiri dan menutup rumahnya dengan kardus demi menghindari benang merah di kepala orang lain. Meski begitu, ia tetap mengintip keluar. Pak Han punya puluhan benang, sementara keponakannya Sunah hanya punya satu. Saat tetangga baru dengan 9 benang menyapanya, So-yeon buru-buru menutup jendela. Ia tak ingin berteman dengan siapapun. Lalu So-yeon berkacamata hitam sambil menonton TV, karena ia pun melihat benang merah pada tokoh di sana. Tiba-tiba bel berbunyi. Lewat intercom, So-yeon melihat tetangganya datang membawa buah. Tapi So-yeon tak pernah membukakan pintu bagi orang asing. Gadis cerewet itu pun duduk di tangga sambil terus mengoceh. Meski bicara setengah jam, pintu tetap tertutup. Akhirnya ia meninggalkan buah itu lalu pergi. Tanpa sadar, takdir So-yeon berubah berkat gadis itu. Tak lama So-yeon membuka pintu dan membawa masuk buah tersebut. Ada 3 persik di dalamnya, sayang jika dibuang. Beberapa hari kemudian, gadis itu membawakan apel besar. Sambil makan dan menonton TV, So-yeon menemukan rahasia. Berita melaporkan pembunuhan di apartemennya, menampilkan pria berhel mencurigakan. So-yeon tahu biasanya ada ratusan benang merah di kepala orang, tapi pria di lokasi kejadian itu hanya punya satu, hal yang sangat langka. Malamnya, So-yeon melihat pria berhelm menuju rumah tetangganya. Ia segera mengambil ponsel saat pria itu sampai di sana. Namun saat menelepon polisi, ia malah melihat mereka berciuman. Ternyata salah paham, dan benang merah pria itu pun bercabang. Besoknya, Inspektur Han datang bertanya soal laporannya. Karena pintu tak dibuka, ia menunggu hingga seorang pria berkacamata turun dari lantai atas. Itu sebabnya itu adalah sesuatu yang saya katakan kepada Anda, dan itu sangat penting. Polisi Korea Selatan. Petugas mendesak jawaban, tapi mengejutkan, So-yeon membukakan pintu bagi orang asing. Dia mengira gadis di seberang bahaya, tapi ternyata sepasang kekasih. Malamnya, petugas Han dan rekannya melihat foto mantan pacar korban, dan merasa wajahnya familiar. Setelah mengingatnya, itu pria berkacamata yang mereka temui siang tadi. Merasa janggal, Han bergegas pulang. Saat itu, So-yeon mendengar suara, dan melihat orang berhelm tali merah di bawah. Dia ingin menelepon polisi tapi ponselnya mati. Tali merah pria itu terhubung ke gadis di seberang, membuat So-yeon merasa terancam. Ia mengambil pisau untuk menolong, namun ragu setelah membuka pintu. Lama tak keluar rumah, So-yeon ragu, tapi akhirnya melangkah keluar demi membalas budi tetangga. Namun saat menuruni tangga, ia pusing dan jatuh pingsan. Sementara itu, gadis di seberang mengira pacarnya datang dan langsung membuka pintu. Tak disangka, saat pria itu melepas helm, ternyata itu mantan pacarnya. Ternyata dia pria berkacamata siang tadi. Dia juga melihat tali merah di kepala orang. Lalu, dia hendak mencekik mati gadis itu. Untungnya So-yeon bersuara menghentikannya, membuat pria berkacamata itu terkejut. Lalu dia mendekat dan langsung merebut pisau dari tangan So-yeon. Setelah menyingkirkan So-yeon yang merepotkan itu, pria berkacamata kembali mendekati gadis itu. Namun, tak disangka gadis itu tiba-tiba memukulnya. Saat pria itu sibuk mencari kacamatanya, gadis itu buru-buru mencari So-yeon, berharap bisa membangunkannya. Sementara itu, pria tersebut akhirnya menemukan kacamatanya, dan mulai kembali menyiksa gadis itu. Saat itu Inspektur Han kembali, menemukan kacamata di pintu. Ia lari ke atas. Melihat pintu So-yeon terbuka, Han masuk waspada. Ia bingung melihat garis merah di dinding, tak tahu maksud So-yeon. Mendengar suara dari seberang, ia merobek karton jendela. Seketika, So-yeon sadar. Ia merangkak membawa pisau, hendak menolong gadis itu. Melihat ini, Inspektur Han mencabut pistolnya. So-yeon menusuk kaki pria berkacamata itu, tapi tak disangka, ia tahan sakit dan cabut pisaunya. Di saat genting ini, barulah So-yeon menyadari bahwa pria berkacamata itu juga bisa melihat benang merah. Mengingat tindakannya barusan, So-yeon menduga pasti ada hubungannya dengan kacamata itu. Setelah kejadian itu, saat Inspektur Han berbicara dengan So-yeon, kebetulan Sunah kembali dari luar. Ternyata mereka berdua teman sekelas saat SMP. Lewat kejadian hari ini, So-yeon menyadari kemampuan melihat benang merahnya berguna untuk menolong orang di saat penting. Ia pun perlahan melepas kacamata hitamnya. Saat itu, ia menerima pesan. Aku juga bisa melihatnya. Datanglah ke SMA Art. Episode 1 berakhir, So-yeon bersiap masuk SMA. Biar edit video lebih cepat, aku ganti ponsel baru. Yang lama sudah kuhancurkan lalu kubuang ke tempat sampah. Seon-a siswi SMA biasa. Di sekolahnya ada perundungan antara si baik dan jahat. Tiap hari Seon-a selalu jadi bulan-bulanan. Si ratu sekolah sangat konsisten menindasnya dan memeras uang perlindungan. Seon-a tinggal bersama pamannya, seorang detektif kriminal yang sangat sibuk hingga jarang memperhatikannya, bahkan saat ia dibully. Suatu hari, ratu sekolah mencuri dan membacakan surat cinta Seon-a di depan kelas. Saat Seon-a mencoba merebutnya, ia malah dipukuli. Beruntung, wali kelas segera datang.
Wali kelas marah, merobek surat cinta itu, dan menatap tajam murid-murid. Seon A dipanggil ke kantor. Guru ingin membantu, tapi Seon A yang mulai berkelahi. Saat murid lain pulang, Seon A mau ambil tas, tapi melihat mata di loker. Ia tak peduli. Namun di rumah ia sadar ada yang aneh. Pakai kacamata, muncul benang merah di kepalanya yang tak bisa disentuh. Saat bingung, pamannya pulang. Seon A lari ke kamar, meninggalkan pamannya yang bingung. Tapi ia segera keluar ke jalan dan menemukan jawabannya. Benang merah melambangkan frekuensi hubungan. Jika terhubung, mereka pasti sudah berolahraga bersama. Seon A pun mengeluh betapa rumitnya hubungan manusia. Besoknya saat berangkat sekolah, ia langsung menatap sinis pamannya. Tahu rahasia benang merah, Seon A merasa aneh saat berjalan. Ia mengamati teman sekolahnya. Benang perempuan lebih banyak dari laki-laki. Saat melihat wali kelasnya, ia terkejut. Di kepala wali kelasnya tak ada benang. Tak lama, ia melihat siswi yang suka merundungnya. Sulit dibayangkan ini lingkungan SMA. Saat itu, ia sadar benang si ratu sekolah terhubung ke tempat lain. Seon A penasaran dengan siapa si ratu sekolah itu berolahraga. Ia mengikuti benang merah ke ruang guru dan terkejut melihat Pak Pat, guru bahasa yang ramah di sana. Tak disangka, Pak Pat punya hubungan dengan si ratu sekolah. Saat pelajaran mulai, wali kelas mengenalkan murid baru, Soo-yeon, sang tokoh utama. Soo-yeon bisa melihat benang merah tanpa kacamata dan merupakan teman SMP Seon A. Usai kelas, si ratu sekolah mengganggu Seon A lagi. Namun kini Seon A berani melawan. Si ratu tak tahu bahwa Seon A sudah membongkar rahasianya dengan Pak Pat. Saat si pengganggu sekolah terus melecehkan Sun A, dia tiba-tiba dihentikan oleh seseorang di belakangnya. Berbalik, dia melihat itu adalah murid baru, Soo-yeon. Si pengganggu sekolah bermaksud menakut-nakuti pendatang baru itu. Jadi dia menyeret Soo-yeon ke tepi atap. Namun, si pengganggu sekolah tidak pernah menyangka bahwa pendatang baru, Soo-yeon, tidak semudah diganggu seperti Sun A. Coba perhatikan dirimu sendiri. Mengapa ya? Oh, itu kami berdua saja. Buli sekolah takut pada si gila ini. Dia tak paham ada yang tak. Takut mati, padahal Xuyan sudah berkali-kali mencoba tapi gagal. Malamnya, Shan-e membuntuti si perundung dan melihatnya menemui Guru Park. Lalu mereka ke hotel terdekat. Saat Guru Park mandi, si perundung menerima pesan WeChat dari Shan-e berisi rahasia hubungan mereka. Tak disangka, dia tidak panik dan malah bermesraan dengan Guru Park. Shan-e bingung saat si perundung membalas bahwa dia masih di bawah umur. Shan-e kecewa, tapi tak lama dia punya ide. Besoknya, Guru Park menerima pesan WeChat. Masih foto yang sama bersama si ratu sekolah perempuan, dan di atasnya tertulis permintaan uang tutup mulut sebesar 20 juta. Guru Park langsung panik setelah melihatnya. Diam-diam, dia mencari si ratu sekolah perempuan dan baru tahu bahwa ini semua ulah Shan-e. Tak lama kemudian, seorang guru lain juga menerima foto itu. Sepertinya sekolah ini memang benar-benar kacau. Sejak memiliki kemampuan khusus ini, Shan-e menjadi jauh lebih percaya diri. Dia bahkan sudah punya pacar. Melihat ini, Soo-yeon tiba-tiba merasakan firasat buruk. Kemudian, dia menemukan kacamata itu di kamar mandi. Soo-yeon menjelaskan bahwa kacamata itu berbahaya. Sebuah pembunuhan telah terjadi karena kacamata tersebut. Mobilmu melaju sangat cepat. Biar ku beritahu seberapa cepatnya. Potong ayam. Meskipun kaget tapi sudah merasakan manfaatnya. Mana mungkin Shan-e melepas kemampuan hebat itu. Dia tak sadar si perundung keluar kamar mandi saat mereka pergi dan mendengar semuanya. Pas Shan-e dan pacarnya di foto booth, si perundung diam-diam mencuri kacamatanya. Begitu memakainya, si perundung melihat pemandangan menakjubkan. Namun dia belum menunggu. Pada saat itu Sanha tiba-tiba tidak bisa melihat. Sudah setengah hari sejak dia mencari dirinya. Jadi dia langsung menelepon Soo-yeon karena dia tidak bisa mengetahui rahasia matanya. Sekarang aku akan pergi ke sekolah. Nanti aku akan bicara lagi. Setelah menutup telepon, Sanha pergi ke sekolah. Dia pergi untuk mengambil beasiswa. Beberapa menit sebelumnya, Jongyak Sanha dan pacarnya menyiapkan 2 hadiah. Profesor yang menerima beasiswa mengatakan telah menyiapkan 20 juta won. Namun dia pergi ke tenda sekolah. Dia berubah. Profesor penerima beasiswa menyiapkan kejutan. Anakku sudah 1 dan yang kedua segera lahir. Jika kehilangan posisi di sini, bagaimana nasib keluargaku? Dari mana aku cari 2000 won dari gaji guru? Kalian semua mengabaikan perundunganku oleh Hae-yong dan Hee-sil. Shang-ge juga korban. Dia dirundung tiap hari tapi tak ada yang peduli. Hanya ada wali kelas lemah. Saat mereka bicara, Guru Park menerima pesan singkat. Wajahnya berubah karena istrinya sudah tahu kejadian ini. Semua mengira Shang-ge membocorkannya karena hanya dia yang tahu. Sadar ada yang salah, Soo-ye berlari ke sekolah tapi tetap terlambat.